Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai tekanan zat pada part kedua, yaitu tentang hukum Pascal, di mana berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam suatu ruang atau wadah tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar atau sama kuat. Jadi pada ruang tertutup kemudian diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ini area masuk dan area keluar. Untuk persamaan hukumnya, tekanan yang masuk sama dengan tekanan yang keluar. Di sini F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Maka didapatkan F1 adalah gaya pertama, gaya yang bekerja pada permukaan 1. F2 adalah gaya yang bekerja pada permukaan yang kedua. Kemudian A1 luas permukaan bidang tekan pertama dan A2 adalah luas bidang tekan kedua. Untuk hukum Pascal sendiri diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai dongkrak hidrolik, mesin hidrolik, pengangkat mobil, rem hidrolik, kempa, dan pompa sepeda hidrolik. Contoh soal, kita masuk ke contoh soal dari hukum Pascal. Sebuah mesin pengangkat mobil mempunyai luas penampang kecil, maka diketahui di sini kita tulis datanya yaitu di mana A1-nya sama dengan 8 cm dan A2-nya sama dengan 20 cm. Saya menyarankan agar kalian menulis data terlebih dahulu sebelum menjawab untuk memudahkan kalian dalam proses pengerjaan. Kemudian di sini jika gaya tekan di penampang kecil, kata kunci penampang kecil ya, kita yang kecil itu adalah yang pertama, maka F-nya adalah F1 sama dengan 20 Newton. Masukkan ke dalam rumus yang sudah ditulis di sini, di mana F1-nya adalah 20, A1-nya adalah 8. Tidak perlu diubah lagi di sini karena nanti satuannya juga kecoret, karena sama ya A1 A2-nya. Lalu F2-nya di sini adalah nggak ada, belum ada. Kemudian A2-nya 20. Nggak bisa dicoret seperti ini ya, jadi kita harus satu persatu. Maka F2 yang ini malah justru pindahnya ke atas. 20 dikali 20 dibagi 8. Saya buat di sini, maka F2 sama dengan 2 kali 2, 4, berarti 400 dibagi 8. Nah, 400 bagi 8, 40 bagi 8 adalah 5. Maka 50. Satuannya Newton. Yang kedua, sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang penghisap A1, nah yang kecil yaitu A1 20 cm dan A2 50 cm. Kemudian gaya yang harus diberikan pada pengangkat, nah berarti yang ditanya adalah ini, yang diketahui adalah yang bareng 50 berarti ini ya, F2 sama dengan 20.000 Newton. Kita masukkan dengan rumus yang sama yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Maka didapatkan F1-nya belum ada, kemudian yang ditanya ya F1-nya, A1-nya 20, kemudian F2-nya 20.000, dan A2-nya yaitu 50. Kita masukkan ke sini F1 pindah posisi ke atas. Kalau pindah sama dengan berarti ke atas ya. 20.000 dikali 20 dibagi 50. Saya coret nolnya. Kalau mau langsung juga bisa, tapi yang ke sini ya nanti. 2 kali 2, 4. Jadi 40.000 per 5. 40 bagi 5 sama dengan 8. Berarti 8.000 Newton. Ini 8.000 ya. Maka kita mendapatkan yang satu adalah 50 Newton dan yang satu adalah 8.000 Newton. Nah, bagaimanakah ikan dapat tenggelam atau mengambang di air
Hal ini dikarenakan ikan memiliki kantung di dalam tubuhnya. Jika ia ingin mengapung, kantung ini diisi dengan udara sehingga gaya apungnya lebih besar. Jadi seperti ini, ketika dia berada di air, kalau dia ingin masuk ke dalam, maka dia akan membuat justru lebih berat. Nah, udaranya malah dikeluarkan. Tapi ketika dia ingin naik ke atas, maka dia harus memperbanyak udara di tempat penampungan udara atau kantung di dalam tubuhnya. Sedangkan sirip ikan hanya berfungsi untuk mengarahkan arah renangnya. Kita masuk selanjutnya adalah hukum Archimedes, di mana berbunyi suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi kalau kita tulis, kalau di sini bilang suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya, maka jadi rumusnya FA sama dengan WU dikurang WB. Karena mengalami gaya ke atas, di mana FA adalah gaya ke atas, yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi seperti ini rumusnya. FA, WU itu berat di udara, benda tersebut ketika ada di udara, dan WB adalah benda tersebut saat sudah tercelup. Nah, sampingnya, di sini ada yang mengapung, melayang, dan tenggelam. Jika ada dua buah seperti ini ya, massa jenis yang berbeda, yang satu adalah massa jenis zat cair, dan yang satu adalah massa jenis dari bendanya. Nah, jika benda mengapung, berarti massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Tapi kalau bendanya tenggelam, maka massa jenis benda lebih berat atau lebih besar daripada massa jenis zat cair. Kalau melayang, maka massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Bisa dimengerti ya? Jadi kalau kita ibaratkan di sini, jika bendanya berada di atas, mengapung seperti ini, berarti massa jenisnya si benda, kita ke bendanya, massa jenis bendanya lebih kecil daripada zat cair. Kalau di tengah, bendanya, massa jenis bendanya lebih sama dengan massa jenis zat cairnya. Jika dia di bawah, berarti massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis zat cair. Ini merupakan contoh soalnya dengan menggunakan rumus FA sama dengan WU dikurang WA. Nah, sebuah benda beratnya 50, ini belum masuk ya, berarti benda di udara, dan ditimbang di dalam air beratnya hanya 45 setelah ditimbang. Maka gaya ke atasnya kita tinggal langsung kurangin aja dari sini. 50 dikurang 45 yaitu 5 Newton. Perhatikan gambar. Yang satu adalah seperti ini. Maka untuk yang A, massa jenis telur itu karena dia di bawah telurnya maka lebih besar daripada massa jenis zat cair. Sedangkan yang B, karena dia melayang, massa jenis telur sama dengan massa jenis zat cair. Maka kita bisa lihat di sini, massa jenis air A lebih kecil dibanding massa jenis telur. Benar gak? Benar ya? Ini kan atau massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis telur. Wah, berarti ini udah benar. Di mana massa jenis zat cairnya, yaitu massa jenis air di A, lebih kecil daripada massa jenis telur. Yang B, airnya massa jenisnya lebih besar dibanding massa jenis zat telur. Benar gak? Sama dengan ya di sini. Contoh soal selanjutnya. Seorang perawat bermaksud memberikan larutan garam ke tubuh seorang pasien dengan infus. Diketahui di sini ada massa jenis larutannya, di mana P larutan sama dengan 1000
kilogram per meter kubik. Dan tekanan darah berarti P pada pasien sama dengan 2400 Pascal. Berapa tinggi minimum botol infus? Ini dikasih tahu tinggi minimum ya. Karena di sini berapa tinggi minimum botol infus, maka kita tulis, jangan lupa yang ditanya adalah tinggi minimumnya. Kemudian di sini ada G-nya, yaitu G-nya percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan dalam rumus. Untuk rumusnya sendiri, di mana yang diketahui adalah, yang ditanya adalah tinggi, berarti H ya. Yang ditanya H. Ini yang diketahuinya, datanya, bisa dilihat. Kemudian yang ditanya adalah ketinggi minimum. Tinggi minimum, saya tulis di sini. Oke, saya garis di sini. Maka kita pakai rumus P sama dengan Rho GH, yaitu tekanan hidrostatik. Jadi ini menggunakan yang pertama adalah tekanan hidrostatis, dan yang kedua hukum Archie ya. Kalau yang seperti ini, Archimedes. Oke, menggunakan tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Di mana hukum Archimedes? Karena berapa tinggi minimumnya? Kan ini dapat dilihat. Kalau berapa tinggi minimumnya, maka di mana P larutan lebih besar dari P pasien. Karena dia lebih tinggi ya. Maka tempatnya berada lebih besar daripada pasien. Nah, di sini kita masukkan P-nya atau tekanannya yaitu 2400, Rho-nya massa jenis larutan, di mana percepatan gravitasi buminya 10 dan H-nya belum ketahuan. Sama dengan pindah posisi, kalau ini perkalian, maka pindah posisi jadi pembagian. Dibagi 1000 dikali 10. H. Maka H sama dengan, saya coret 2, 1, 2, 0-nya 1, 2. Maka 24 dibagi 100 sama dengan 0,24 meter. Nah, ini 0,24 meter. Maka tinggi minimumnya harus lebih dari 24 cm. Penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari di sini bisa dilihat pada jembatan foton, kemudian hidrometer, lalu kapal laut, kapal selam, sama balon udara. Sekarang tekanan, kita masuk ke tekanan oleh gas. Maka tekanan zat gas. Tekanan gas atau udara tergantung ketinggian suatu tempat diukur dari permukaan air laut. Nah, penemunya yang pertama adalah Evangelista Torricelli melakukan percobaan untuk mengukur tekanan udara di atas permukaan laut. Menurut Torricelli, tekanan udara di atas permukaan laut sebesar 76 cm hektogram atau 1 atmosfer. Setiap kenaikan 100 meter, tekanan udara berkurang sebesar 1 mm hektogram. Dari percobaan Torricelli dapat disimpulkan, semakin rendah suatu tempat, tekanan udara akan semakin besar. Sebaliknya, semakin tinggi suatu tempat, tekanan udara akan semakin rendah. Jadi, jika ini sebuah pegunungan, areal pegunungan, maka jika semakin atas, maka semakin rendah. Ya, jadi semakin rendah.
bukan semakin tinggi. Begitu juga kalau di laut. Sama dengan yang sebelumnya. Kalau tekanan hidrostatik tadi, yang hukum Pascal, setelah di laut, kemudian semakin dalam, tekanannya akan semakin besar. Tapi kalau yang gunung atau dataran tinggi, justru kebalik, yaitu semakin ke atas, maka semakin rendah. Tekanannya semakin berkurang kalau dia ke atas. Kita buat seperti ke atas. Maka tekanannya justru semakin berkurang. Kalau dia ke bawah, ya sama seperti di laut atau di perairan. Mengukur tekanan udara. Ya, ada dua alat, yaitu barometer. Kalau barometer digunakan untuk mengukur tekanan udara, pada umumnya digunakan dalam peramalan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang baik. Sebaliknya, tekanan udara yang rendah menandakan kemungkinan akan terjadi cuaca yang buruk. Untuk barometer biasa digunakan hanya dalam peramalan cuaca, sedangkan manometer ini biasa digunakan untuk audit energi untuk mengukur perbedaan tekanan. Jadi kalau tadi untuk meramalkan cuaca, ini untuk mengukur perbedaan tekanan di dua titik yang berlawanan. Manometer sendiri dibagi dua, ada manometer tertutup dan terbuka. Nah, tekanan gas pada ruang terbuka atau tekanan udara ini, setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut, tekanan udaranya tadi berkurang 1 cm hektogram ya. Nah, berarti rumusnya menjadi H sama dengan 76 cm hektogram dikurang X per 1 cm hektogram dikali 100. Dikali ya, ini tandanya bukan X. X-nya X kali. X di sini adalah tekanan dari tempat dari permukaan laut. Jadi di sini adalah tekanan tempatnya dari permukaan laut. Nah, ini adalah contoh soalnya. Diketahui kota A terletak pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Kalau dia tulisnya DPL juga bisa, di atas permukaan laut ya. Tentukan tekanan udara di kota A. Maka yang diketahui yang pertama adalah ketinggiannya, yaitu 700 meter. Yang ditanya adalah tekanan udaranya, berarti yang ditanya X. Kita masukkan berdasarkan rumus, didapatkan H dikali dengan 1 cm hektogram, didapatkan 700. Bisa dilihat di sini, pakai rumus yang awal tadi. Kemudian di sini 76 dikurang X, karena X-nya belum diketahui ya, justru ditanyakan, dikali 100. Jangan lupa ini dalam kurung, berarti dilakukan terlebih dahulu. Maka didapatkan jadi kali silang. 76 dikali 100 dapat 7.600, dan X dikali 100 mendapatkan minus 100X. Jadi gitu ya. Kalau dia ada di dalam kurung, ada perkalian di luarnya, maka kita harus menggunakan perkalian 1. Jadi A minus B, saya di sini C, maka CA dikurang CB. Nah, ini jadi 100X didapatkan dari mana? 100X pindah ke sini. Yang tadi minus jadi plus. Tandanya boleh ada atau enggak. Biasanya tanda plus tidak perlu diadakan. Nah, jadi 100X pindah, yang 700 pindah. Nah, untuk pindah nggak pembagian. Kenapa nggak pembagian? Karena ada tanda plus atau minus di sini. Maka kalau dia berpindah, hasilnya adalah bukan dibagi, tapi dikurang. Karena di sini nggak ada tanda minus, maka dia kalau pindah posisi yang tadinya plus jadi minus. Maka 7.600 cm hektogram dikurang 700. Didapatkan 6.900. Baru kalau ini kan perkalian, maka pindah posisi dia jadi pembagian. Dibagi 100 dapat 69 cm hektogram. Pertanyaan selanjutnya. Tekanan udara suatu kota yang ditunjukkan oleh sebuah alat ukur
adalah 56 cm hektogram. Ketinggian kota tersebut, X berarti tekanan, kalau ini H. Kalau X tekanan udaranya yang ditanya. Maka ini adalah ketinggiannya H. Untuk mencari H bisa dilihat di sini. H sama dengan 76 cm hektogram dikurang P barnya atau tekanannya, yaitu X. Ada yang bilang X, ada yang bilang P bar, sama aja. Kamu mau menggunakan yang manapun sama saja ya. 56 cm hektogram. Nah, di dalam kurung baru dikali. Karena ini ada, maka ini dulu yang dihitung. Karena di dalam kurung, kalau ada perkalian, maka perkalian terlebih dahulu. Tapi karena ini di dalam kurung, maka diutamakan pengurangannya ya. Didapat 20 dikali 100, yaitu 2000 meter. Kalau dijadikan kilometer, maka 2000 dibagi 1000 sama dengan 2 kilometer. Nah, manometer tadi ada dua. Ada manometer terbuka dan tertutup. Kita mulai dari manometer ruang tertutup. Kenapa dibilang tertutup? Kalian bisa lihat di sininya, manometernya bagian ujungnya ini tertutup ya. Kalau manometer terbuka, bagian ujungnya yang terbuka. Maka rumusnya, P gas atau tekanan gas dalam sebuah ruang sama dengan tekanan udara pada manometer tertutup ditambah selisih ketinggian zat cair per 13,6. Contoh soal manometer tertutup. Sebuah manometer tertutup memiliki tekanan udara pada sisi tabung. Jadi kita bisa lihat di sini, di mana P gasnya adalah 50, tekanan gasnya adalah 50 cm. Ini ada ya, tulisannya tekanan udara. Nah, kemudian dihubungkan dengan tekanan gasnya sama dengan 40 cm hektogram. Maka didapatkan selisih, yang ditanya berarti H-nya. Tanda tanya, kita masukkan. Saya tahu di sini dulu ya. Yang diketahui tadi P gas sama dengan 50 cm hektogram. Yang kedua adalah tekanan juga, berarti tekanan udara, di mana adalah tekanan ruang tertutupnya yaitu 40 cm, 40 ya ini, cm hektogram, dan yang ditanya adalah H. Gunakan rumus P gas, tekanan gas sama dengan PU ditambah H. Nah, yang diketahui adalah P gasnya tadi 50, PU-nya adalah 40, sedangkan H-nya adalah plus H. Karena tidak diketahui. Maka, kalau pindah posisi, ini pindah ke sini, maka 50 dikurang 40, didapatkan 10 cm. Berarti selisih ketinggian antar raksa pada manometer tersebut adalah, ini yang ditanya ya, 10 cm. Masuk yang kedua adalah manometer terbuka, di mana pada ruang terbuka tadi bagian ujung sininya adalah terbuka, enggak kayak tadi ya. Rumusnya adalah P gas sama dengan PU plus H per 13,6. Tapi kalau nggak ada berarti PU plus H-nya aja ya. Kayak yang tadi. Oke, kita masuk ke soalnya. Nah, perhatikan gambar manometer terbuka. Di sini diketahui ada. Nah, kalau lihat seperti ini berarti ada PO-nya, ada H-nya. Ini berarti ini H. Ketinggiannya ya, selisih ketinggian. Maka didapatkan, kita tetap menggunakan rumus yang P gas sama dengan PO ditambah H. Sama dengan tadi, PO-nya 75 ditambah H-nya adalah 6 cm. Karena dua-duanya menggunakan cm, perlu diubah. Didapatkan 81 cm hektogram. Berarti tekanan gasnya adalah 81 cm hektogram.
Selanjutnya adalah tekanan gas pada ruang tertutup. Di mana tekanan pada ruang tertutup ini oleh Robert Boyle yang berbunyi dengan hukum Boyle-nya, yaitu pada suhu yang tetap hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup selalu tetap, di mana P1 kali F1 sama dengan P2 kali F2. Contoh soalnya di sini adalah, di dalam suatu bejana tertutup terdapat gas yang mempunyai tekanan, berarti ada dua, di sini ada tekanan satunya yaitu, udah ada ya, di sini P1-nya 2 atm, berarti kalau kita ganti jadi 2 dikali 10 pangkat 5, di mana 10 pangkat ini sama aja kayak 1 kali 10, nolnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 pangkat 5 ini kayak gini ya, 1, 2, 3, 4, 5 nolnya. Kemudian P2-nya atmosfer kita ganti dengan Pascal, sama ditambahkan 10 pangkat 5. Kalau mengubah atmosfer, 1 atmosfer sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Nah, 1 liter kita ubah menjadi meter kubik, berarti 1 liternya itu dibagi dengan 1000, berarti 1 per 1000. Atau kalau 1 per 1000 berarti 10 pangkat minus 3. Kalau dia minus berarti dia dibagi, kalau dia plus berarti kayak gini dikali ya. Ditanya F2-nya, masukkan ke dalam rumus. P1-nya tadi 2 kali 10 pangkat 5, kemudian F1-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 3. Oke, kita tulis di sini biar penjabarannya. 2 dikali 10 pangkat 5 dikali 1 dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 dikali F2, karena F2-nya belum diketahui. Nah, kalau ada 2 pangkat di sini, maka cukup kamu kurangi, yaitu 5 dikurang 3. Kalau di sini minus ya, kalau plus tinggal ditambah 3. Maka dapat 2 kali 1, 2. 2 dikali 10 pangkat 5 dikurang 3, 2. 4 kali 10 pangkat 5 F2. Nah, pindah posisi. Yang tadinya perkalian jadi pembagian. 2 kali 10 pangkat 2 dibagi 4 kali 10 pangkat 5, yaitu F2. 2 dibagi 5 setengah ya, maka kita masukkan di sini 0,5 kali 10 pangkat 2. Kalau pangkatnya pindah ke atas jadi minus, yaitu 10 pangkat minus 5 sama dengan F2. 2 dikurang 5 adalah minus 3. 0,5 dikali 10 pangkat minus 3 F2. Nah, jadi seperti ini ya. Sudah ada di sini kita. 0,5 dikali 10 pangkat minus 3 dikali lagi dengan 1000 untuk mendapatkan liter. Maka jadi ini coret, ini coret. Karena kan 1000 sama aja 10 pangkat 3. Minus 3 ditambah 3 sama dengan habis ya. Atau 0. 0,5 liter. Sama dengan F2. Jadi jawabannya 0,5 liter. Penerapan hukum Boyle dalam kehidupan sehari-hari, Boyle hanya berlaku jika dalam ruang tertutup tersebut tidak terjadi reaksi kimia dan tidak terjadi perubahan wujud zat. Penerapan hukum Boyle ini biasa digunakan untuk pompa sepeda. Pompa sepeda biasa ya, yang biasa digunakan yang tradisional, bukan yang hidrolik. Kalau hidrolik kan tadi adalah pompa sepeda hidrolik digunakan untuk hukum Pascal. Pipet, kemudian pipa, sifon. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.